dugaan tipikor dalam pekerjaan pembangunan rumah khusus tahun anggaran 2016 pada BP2P Maluku. Saat ini prosesnya sudah pada tahap penyidikan. Dan proses penyidikan saat ini sementara berjalan pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Nah, sudah sampai dengan hari Rabu, sudah kurang lebih sebanyak 9 orang saksi yang diperiksa, diminta keterangan oleh penyidik pada bidang Pitsus Kejati Maluku, terdiri dari unsur dari BP2P, dari rekanan, dari Kepala Pemerintahan Negeri pada beberapa lokasi pembangunan rumah khusus. Nah, itu yang sampai saat ini perkembangan penanganan pembangunan rumah khusus. Ya, berarti akan kasus ini akan sampai pada tahap penetapan tersangka sudah ya, dekat. Ini karena sudah di tahap penyidikan. Tahap penyidikan ini prosesnya pemeriksaan untuk menemukan tersangkanya. Nah, jadi pemeriksaan yang sekarang ini dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Nah, jadi nanti pada akhirnya disimpulkan dari alat bukti yang sudah terkumpul sekarang di tahap penyidikan, dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, surat dokumen. Nah, nanti penyidik akan menyimpulkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Barangkali itu tidak lama lagi nanti penyidik akan menetapkan tersangka. Baik. Baik, Pak Kasibankom. Kemudian Pak, ini terkait dengan Sekda Seram Bagian Timur yang sudah 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku. Seperti apa ini kasusnya nanti, Pak? Untuk perkara yang di Sekda Kabupaten SBT tahun 2021, anggaran belanja langsung dan tidak langsung, untuk tersangka Sekda, Saudara JK, perkembangan terakhir sudah dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Terakhir itu panggilan ketiga untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Tetapi informasi dari teman-teman penyidik, tersangka tidak mengindahkan panggilan, tidak datang, dan tidak juga ada pemberitahuan kepada penyidik alasan ketidakhadirannya. Nah, oleh karena itu langkah-langkah penanganan perkara ini selanjutnya oleh penyidik sesuai SOP dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tersangka ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Untuk selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Seperti itu.